kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya bisa mengikuti Holy Morning ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang jalan kita dipimpin oleh Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. mengucapkan ayat hafalan kita yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 2a.
Miss ulangi, Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi kita ucapkan, Akulah Tuhan Allahmu. In English, Exodus 20 verse 2a. I am the Lord your God. Sekali lagi, I am the Lord your God. Teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bantulah kami supaya kami bisa mengerti isi kebenaran firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayo kita bermain. Nah, Miss mau ajak anak-anaknya untuk bermain. Nama permainannya adalah menuruti perintah. Nanti waktu Miss kasih perintah, anak-anak melakukannya sesuai dengan perintahnya. Oke? Oke. Ayo kita tepuk tangan satu kali. Ayo kita angkat tangan. Turunkan tangannya. Tepuk tangan 2 kali. Ayo tepuk tangan 3 kali. Wah, semua bisa ya mengikuti. Nah, baru saja anak-anak berusaha untuk menjadi anak yang taat, anak-anak yang menuruti perintah. Nah, anak-anak, terkadang kita menjadi tidak taat kepada mama papa kita. Misalnya papa mama bilang kita untuk merapikan mainan, kita tidak segera melakukannya. Terkadang kita tidak taat kepada orang tua kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita suatu kejadian ketika umat Allah tidak taat kepada Allah. Apa yang terjadi ketika umatnya tidak taat kepada Allah? Nah, anak-anak, mari kita duduk dengan tertib, mari kita dengarkan ceritanya. Musa pergi ke Gunung Sinai. Dia hendak bertemu dengan Allah. Hari demi hari berlalu, tidak ada kabar dari Musa. Orang Israel pun jadi bertanya-tanya, kemana Musa? Mengapa dia begitu lama sekali? Sebagian dari orang Israel pun menggerutu, mereka mengeluh, dan mereka pun berkata kepada Harun. Masih ingat Harun kan? Harun adalah kakaknya Musa. Mereka berkata kepada Harun, Musa telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Tapi sekarang dia sudah meninggalkan kami. Mungkin saja dia sudah melupakan kami. Kalau begitu sekarang buatkanlah untuk kami Allah yang bisa kami sembah, yang akan memimpin kami nanti. Nah, teman-teman, menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh Harun? Nah, seharusnya Harun bilang, tidak boleh. Kalian kan bangsa Israel sudah berjanji akan taat kepada Allah. Kalian tidak boleh menyembah Allah lain. Kalian tidak boleh membuat Allah lain. Harusnya Harun berkata seperti itu. Tetapi teman-teman, Harun melakukan sesuatu yang buruk. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Harun menyuruh orang-orang Israel untuk mengumpulkan emas perhiasan mereka. Ketika orang Israel sudah mengumpulkan emas perhiasan mereka, Harun pun meleburnya di dalam api yang sangat panas. Lalu emas tadi dibuat menjadi satu patung yang besar. Nah, ketika Harun sudah selesai membuat patung anak lembu emas itu, dia pun berkata kepada orang Israel, inilah Allah kalian yang akan memimpin kalian. Lalu Harun juga membuat sebuah mezbah di depan patung itu. Dan dia pun berkata kembali kepada orang Israel, besok akan ada perayaan untuk menghormati Tuhan.
Teman-teman, ini sangat menyedihkan. Harun telah membuat patung berhala untuk disembah orang Israel. Harun juga berkata bahwa patung itulah yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga menyuruh orang Israel untuk menyembah Tuhan di depan patung itu. Ketika Allah melihat umatnya yang tidak taat itu, Allah menjadi marah. Allah pun siap untuk menghukum orang Israel yang tidak taat dan memulai kembali dengan Musa. Tetapi Musa berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kemarahan-Mu yang kudus menghancurkan umat-Mu yang telah Engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa-Mu yang besar." Tapi ketika Allah mendengar Musa berdoa memohon kepada Allah, Allah pun kemarahannya menjadi reda. Setelah itu Musa pun turun dari atas gunung Sinai. Ketika Musa sudah turun, dia melihat bangsa Israel yang tidak taat. Bangsa Israel sedang menyembah patung berhala. Ketika Musa melihatnya, Musa pun menjadi marah. Dia melemparkan 2 loh batu itu sehingga menjadi pecah berkeping-keping. Batu loh yang pecah itu menandakan bahwa orang Israel tidak taat. Musa pun bertanya dengan suara yang keras kepada Harun. Dia berkata, "Mengapa engkau memimpin bangsa ini ke dalam dosa yang begitu besar?" Musa tahu Harunlah yang membiarkan bangsa ini untuk menyembah berhala, menyembah anak lembu emas itu, dan mereka harus dihukum. Tetapi ada loh orang yang tidak mau menyembah anak lembu emas itu. Musa pun berdiri di dekat perkemahan. Dia berkata, "Siapa orang yang mau mengikut Tuhan, datanglah mendekat kepadaku." Lalu orang-orang yang mau mengikut Tuhan mendekat kepada Musa. Mereka adalah keluarga Lewi. Musa pun menyuruh orang-orang Lewi itu untuk memeriksa perkemahan itu dan membunuh orang-orang yang percaya kepada patung anak lembu emas itu, bukan kepada Allah Israel. Orang-orang Lewi pun taat kepada Musa. Mereka melakukannya. Mereka memeriksa tenda perkemahan itu dan membunuh orang-orang yang percaya kepada patung anak lembu emas. Waktu itu 3.000 orang Israel pun dibunuh karena mereka tidak taat. Ini adalah hari penghakiman yang sangat menyedihkan. Musa pun kembali naik lagi ke atas gunung Sinai. Di sana dia berdoa memohon kepada Allah agar kiranya Allah mengampuni umatnya yang tidak taat. Allah dengan murah hati mengampuni umatnya yang tidak taat itu. Tetapi Allah juga menghukum mereka dengan memberikan tulah yang membuat bangsa itu sakit parah. Teman-teman, meskipun orang Israel tidak taat, mereka melanggar perjanjian untuk selalu melayani dan hanya menyembah Allah, tapi Allah tetap mengasihi mereka dan tetap mengingat janjinya kepada bangsa itu untuk menjadi Allah mereka. Allah mengasihi mereka, memelihara mereka, menyelamatkan, bahkan memenuhi, memberikan apa yang mereka perlukan. Meskipun Allah menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Teman-teman, dalam 10 perintah Allah, Allah mengatakan kepada umatnya bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia dan tidak boleh menyembah berhala. Tetapi orang Israel melanggar perintah Allah. Mereka mencoba
untuk menyembah Allah di depan patung anak lembu emas. Nah teman-teman, Allah ingin agar kita beribadah kepadanya. Dan Allah juga ingin agar kita menjadikan Dia sebagai yang terutama dan yang paling kita kasihi. Allah ingin agar kita melayaninya dengan hati yang taat dan menyembahnya dengan cara yang sesuai dengan firman-Nya. Nah teman-teman, bila kita melanggar firman Allah, tetapi kemudian kita menyesali dosa-dosa kita, Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita mempercayai Yesus mengampuni dosa-dosa kita yang jauh dalam hati kita, Ia akan memberikan kita hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau taat dan percaya kepada Allah. Dan juga Ia akan memberikan kita hati yang mau menyembah dan memuji Dia karena Ia sangat mengasihi kita. Nah, cerita Alkitab kita sampai di sini dulu. Mari teman-teman, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Berikanlah kami hati yang lemah lembut Tuhan, agar kami dapat percaya dan menaati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Holy Morning kita sudah selesai.